فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Masih di muka surat berapa? 85. Asqatar rawi an Aisyah. Tentang apa? Amrah. Ini sudah Anda baca belum? Amrah bercerita Rasulullah begini. Jelas Amrah tak mungkin jumpa Rasulullah. Ini polanya mursal. Tapi kita paham bahwasanya Amrahnya di situ, atau mungkin rawi-rawi yang bawah itu lupa menyebutkan lafaz Aisyah ketika bercerita. Wala budda min dzikriha. Oh, ini sudah belum? Dan wajib untuk disebutkan tentunya lafaz Aisyah di situ. Karena ada kemarin nggak tahu sudah kasih alamat belum ya. Fa idza alhaqna saqit, maka apabila lafaz yang hilang tadi kita gabungkan dengan isi hadisnya agar lengkap, kita tahu ini guru saya keliru mungkin, atau guru dari guru dia yang keliru, lafaz Aisyah hilang. Qulna, kita katakan an Amrah yakni an Aisyah, dari Amrah yaitu dari Aisyah. Ini berarti apa? Ada tambahan dari kita, tambahan yang wajib ada memang. Annaha qalat, bahwasanya Aisyah bercerita begini. Hadza in alima anna syaikhahu rawahu alal khata. Ini kalau dia tahu bahwasanya gurunya memang meriwayatkan hadis tadi secara keliru, ada lafaz yang hilang. Fa in ra'ahu fi kitabih, namun apabila dia melihat itu di dalam buku guru tadi, wa ghalaba ala dhannihi annahu min kitabih, ya, yaitu besar persangkaan dia bahwasanya itu asalnya dari buku gurunya itu, kitabih kembali ke dia sendiri kan, yaitu kalau dia sangat menyangka ini ada di bukunya, berarti memang di buku saya ini yang kosong, yang memang hilang. La min syaikhih, tapi apa? Dan bukan dari gurunya, bukan gurunya yang salah. Ya itu sekedar apa? Saya dulu mencatatnya, mungkin saya yang lupa memasukkan nama Aisyah karena harus menulis dengan cepat, wajib menulis dengan laju. Ittajaha islahuhu fi kitabih, maka memang wajib untuk memperbaikinya di dalam bukunya itu. Tak perlu bilang yakni, langsung aja an Amrah an Aisyah, tak perlu yakni. Karena ini buku saya sendiri, kesalahan kemungkinan dari saya, ya sudah saya tambahkan lafaz an Aisyah. Wa riwayatuhu aidan, dan wajib untuk dia meriwayatkan secara benar karena dia sendiri yang salah, tinggal membaiki. Kama lawin darasa min kitabihi ba'dul isnad, sebagaimana apabila sebagian sanad itu luntur dari bukunya, dan ini banyak terjadi di zaman salaf. Tahu-tahu apa, kena hujan atau bukunya itu terkena embun barangkali, atau kena tumpahan air atau minyak sedikit, sehingga ada beberapa dakwat yang luntur. Dakwat dulu tidak sekuat dakwat sekarang kualitinya, kecuali kalau sekarang belinya di kedai 2 ringgit ya sama aja. Awil matan, atau matannya yang luntur, yang huruf-hurufnya jadi agak menghilang. Fa innahu yajuzu islahuhu min kitabi ghairi, boleh dia membaikinya dilihat dari buku temannya, minta dipinjami buku untuk periksa, barangkali ini saya salah, ini itu ada yang hilang, lafadznya apa itu sebenarnya. Nah itu boleh, dan itu baik. Idza arafa sihhatah, jika dia tahu buku temannya ini sahih. Tapi kalau temannya sendiri ketika menulis juga cuai, malah sedikit sambil menulis hadis sambil apa, menggambar Spiderman atau apa, itu tak layak diterima buku temannya itu. Wa wasiqabih, dan dia percaya pada buku temannya itu, boleh untuk jadi acuan, maka boleh pinjam buku temannya untuk menjadi acuan, menulis ulang sedikit dan atau apa.
Kadza qalahu ahlut tahqiq. Seperti itulah yang dikatakan oleh para peneliti, cara membaiki seperti itu. Wa mana'ahu ba'duhum, sebagian dari mereka melarang seperti itu. Dengan alasan apa? Walaupun kita percaya pada buku teman kita, tetapi berarti kita bukan meriwayatkan dari guru kita meriwayatkan dari teman kita. Baik. Tapi apa? Pendapat yang pertama boleh, yaitu boleh diterima. Pendapat kedua ini untuk kehati-hatian. Makanya sebagian rawi mengatakan, yaitu apa? Lalu saya tanya kepada teman sebelah, tadi Syekh bilang apa? Baik, dan itu lebih berhati-hati memang. Tapi pendapat pertama boleh, karena sebenarnya dia dulu pernah mencatat, cuma mungkin apa? Ya itu tadi kena kelunturan sedikit sehingga dia tak tahu ini lafadznya apa ini. Baik. As-samin, poin yang ke-8, ketentuan yang ke-8, idza kana al-hadisu indahu anisnaini au aksar. Jika hadis tersebut dia miliki dari 2 sanad atau lebih, mungkin apa, dari 2 orang guru atau lebih. Wa baina riwayatihi ma tafawutun fil lafz. Dan ada perbedaan di antara riwayat yang ini dan riwayat yang itu. Isi hadisnya sama intinya, tetapi ada perbedaan lafaz. Thayyib, wal makna wahid, maknanya sama. Falahu jam'uhuma fil isnad, boleh dia menggabungkannya di dalam sanad itu. Intinya sama, tak masalah, riwayat dengan makna boleh. Summa yasuqul hadis an lafzi ahadihima, lalu dia menyampaikan hadis tadi dari lafaz salah satunya. Kita langsung mengatakan qala syekhuna fulan wa fulan, kemudian memilih salah satu lafaz. Tidak wajib menyebutkan dua-duanya, kedua lafaz, karena intinya sama, yaitu boleh saja untuk mengambil salah satunya. Tapi kita sebutkan ini dari 2 orang. Wa yaqul, dia mengatakan akhbarana fulan wa fulan. Baik, wal lafdzu li fulan, dan lafadznya ini milik fulan. Au hadza lafdzu fulan, atau mengatakan ini lafadznya si fulan. Lafadz yang lain tidak disebutkan, tak mengapa, karena intinya sama. Qal au qala, atau kita katakan mereka berdua mengatakan, naik ke guru yang atasnya lagi, akhbarana fulan wa ma asbaha hadza minal ibarat, dan ungkapan-ungkapan yang seperti ini itu tidak masalah. Baik, tidak sampai apa merusak makna dan tidak membuat cacat amanah, karena intinya sama. Wali muslimin fi sahihihi ibaratun ukhra hasanah. Imam Muslim dalam sahihnya memiliki ungkapan yang lain dan bagus. Kaqaulihi, seperti ucapan beliau, haddatsana Abu Bakar wa Abu Sa'id kilahuma an Abi Khalid. Baik. Langsung apa? Menyebutkan 2 guru, Abu Bakar dan Abu Sa'id, lalu mengatakan dua-duanya mendapatkan dari guru yang lebih atas, yaitu Abi Khalid. Qala Abu Bakar, nah sekarang diperinci. Abu Bakar, yaitu Ibnu Abi Syaibah, mengatakan haddatsana Abu Khalid al-Ahmar anil A'mash, dan wasaqah al-hadis, menyebutkan hadis sampai ke atas. Fa'i'adatuhu dzikra ahadihima, beliau mengulang penyebutan salah satunya, yaitu apa? Abu Bakar mengatakan haddatsana Abu Khalid. Isy'arun bi anna lafdhalah, ini memberitahukan bahwasanya lafadznya itu milik Abu Bakar. Wa amma idza lam yakhus, namun apabila beliau tidak mengkhususkan, sekedar Abu Bakar wa Abu Sa'id an Abi Khalid dan seterusnya, bal khallatal lafdhain, bahkan beliau menggabungkan, mencampurkan 2 lafaz, faqal, mengatakan akhbarana fulan wa fulan wa taqaraba fil lafz, lafadznya berdekatan. Qala akhbarana fulan. Baik. Naik ke atasnya terus tanpa memperinci ini lafaz siapa, tapi sekitar mengatakan lafadznya berdekatan aja. Fahuwa jaiz, maka ini boleh. Ala tajwizir riwayati bil makna, berdasarkan peraturan bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Baik, ilahuna wallahu a'lam.